Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang basis data. Ini mohon maaf Bu Novi, saya akan merekamnya dengan HP karena laptop saya sedang rusak. Ini tidak bisa dibuat resolusi 50-50 karena sudah mentok gambarnya. Yang pertama, pengenalan basis data. Di gambar ini ada yang bentuk tabung adalah database yang berisi file-file, yang dimana file ini ada beberapa macam. Contohnya file pegawai. File pegawai terdapat rekod-rekod para pegawai yang memiliki nama, alamat, kota, kode pos, dan lain-lain. Di sini basis data dijelaskan adalah sebagai himpunan atau kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik, atau kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu, yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan, dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Jadi di sini basis data, contohnya ada database yang berisi file-file, contohnya file pegawai, file pekerjaan, di mana pegawainya mengerjakan pekerjaannya. Terus ada file gaji pegawai, file keluarga pegawai, dan lain-lain. Di sini contohnya kita bisa mengakses file pegawai. File pegawai di sini ada ID pegawai, ada nama, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Contohnya kita akan mengakses pegawai dengan nama Asep. Asep di sini ada ID pegawainya yaitu 94002. Di sini kita bisa mengaksesnya melalui ID pegawai karena di dalam ID pegawai tidak ada duplikasi. Sini bisa kita pakai dan kita gunakan, kita manfaatkan dengan cepat dan mudah. Yang nomor 2, lingkungan basis data. Lingkungan basis data pengertiannya yaitu sistem manajemen basis data atau DBMS. Ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengelola basis data. Contohnya Oracle MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Biasanya yang untuk latihan adalah XAMPP, tapi sini tidak saya cantumkan. Nah, jadi kita bisa menyimpan semua data dalam database. Dalam database ada sistem yang namanya DBMS yang bisa mengelola, contohnya select, update, dan kita bisa ada menu yang lain-lain untuk mengelola database tersebut. Dalam arsitektur DBMS
Ini ada tree skema arsitektur. Di mana ada file-file database. Ini bisa diakses. Bisa ada level eksternal, konseptual, dan internal. Arsitektur 3 skema yang dikembangkan ini oleh ANSI SPAC yang terdiri atas level eksternal, yaitu tampilan data sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya data hari disimpan dalam bentuk angka 1 sampai 7, tapi ditampilkan sebagai nama hari Senin sampai Minggu. Contohnya angka 1 Senin, angka 2 Selasa, 3 Rabu, dan lain-lain. Kemudian level konseptual. Konseptual ini menunjukkan hubungan logis antara data dalam basis data secara keseluruhan. Lalu level internal, yaitu menunjukkan bagaimana data disimpan secara fisik, termasuk kompresi dan enkripsi. Arsitektur 3 skema yang dikembangkan oleh ANSI SPAC Kemudian yang berikutnya adalah data independensi atau kemandirian data. Kemandirian data adalah perubahan fisik, misalnya perubahan media penyimpanan, tidak mempengaruhi skema konseptual. Kemudian ada logical data independence, perubahan logis pada struktur data, misalnya penambahan tabel atau atribut. Ini tidak mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Jadi fisikal ini merupakan sesuatu yang fisik. Contohnya perubahan media penyimpanannya, harddisknya dirubah. Kalau logical data independensi adalah kita merubah datanya. Contohnya kita memformat tabelnya atau mengubah atributnya tidak secara fisik tetapi melalui sistem di dalamnya. Kemudian ada bahasa DBMS. Bahasa DBMS terdiri dari Data Definition Language atau DDL. Ini untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur data. Contoh create, alter, tabel, drop. Create adalah untuk membuat tabelnya, kemudian alter untuk mengisi datanya, dan drop untuk menghapus datanya. Kemudian ada DML atau data manipulation language untuk memanipulasi data, contohnya insert, update, delete, dan select. Kemudian ada DCL, Data Control Language, untuk mengatur hak akses kontrol terhadap data, contohnya grant dan revoke. Perbedaannya apa yang antara DDL dan DML? Kalau DDL ini biasanya kita saat pertama kali membuat tabel. Di sana ada create tabel, alter tabel, dan drop tabel. Jadi saat awal itu kita membuat tabel.
Kemudian saat kita selanjutnya setelah tabelnya sudah jadi, kita melakukan DML, yaitu memanipulasi DML, itu melalui insert, update, delete, dan select. Selanjutnya komponen DBMS. Dalam komponen DBMS ada query processor, database manager, file manager, DML processor, DDL compiler, data dictionary manager. Dalam komponen DBMS ini misalnya query processor, kita membuat query di dalam DBMS-nya. Kalau database manager contohnya database-nya kurang optimal, kita bisa menambahkan settingan-settingan tertentu. Misalnya kita bisa menambahkan indeks atau mencari sesuatu yang membuat tidak optimal. Kemudian file manager, dalamnya ada isi-isinya untuk mengatur file-file manajernya. Kemudian ada DML processor dan DDL compiler seperti yang di atas tadi. Kemudian model data. Model data ini adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data agar mudah dimodifikasi. Ada 3, yaitu berbasis objek, berbasis record, physical data model. Yang pertama berbasis objek. Sini model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Contohnya konsep entitas, contohnya entitas mahasiswa, atributnya ada NIM, ada nama mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian hubungan antar entitas, hubungan dengan misalnya MK, mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah. Contohnya mata kuliah ini ya, mata kuliah pemrograman. Nama MK-nya pemrograman, kodenya misalnya 1, 2, 3. Di dalam MK ini mata kuliah ada hubungan dengan entitas lain, yaitu entitas dosen. Dosen mengajar mata kuliah. Nama dosennya ada NIP dari dosennya. Kemudian berbasis record. Pada model data berbasis record ini, database terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Di sini ada tabel mahasiswa yang berisi NIM, ada nama mahasiswa dan alamatnya. Kemudian NIM ini terhubung dengan NIM yang ada di tabel nilai. Nilainya berapa, di mata kuliah apa, kode mata kuliahnya, nilainya berapa. Kemudian mata kuliah kode MK terhubung dengan kode MK di tabel mata kuliah. Selanjutnya physical data model. Dalam physical data model digunakan untuk menguraikan data di internal level atau menjelaskan kepada pemakai atau user tentang bagaimana data-data dalam basis data disimpan di dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik. Kemudian ada model relasional.
Model entity relationship berisi komponen hubungan entitas relasi yang dilengkapi atribut-atribut, dapat digambarkan menggunakan diagram ER atau entity relationship. Contohnya simbol, ada nama simbolnya dan keterangannya. Contohnya simbol persegi adalah nama entitas. Keterangannya bentuk persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Kemudian yang ini ada simbol layang, simbol ketupat, itu artinya relasi. Jadi entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Kemudian simbol oval artinya atribut, itu entitas memiliki atribut. Contohnya entitas mahasiswa memiliki atribut nama mahasiswa, nilai mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian garis adalah link, itu sebagai penghubung atau link antar entitas, relasi, dan atribut. Jenis-jenis mapping kardinalis adalah sebagai berikut. Contohnya relasi 1 ke 1 atau one to one. Ini ada gambarnya, yaitu entitas 1 berelasi dengan entitas 1, entitas 2 berelasi dengan entitas 3, jadi 1 dengan 1. Relasi 1 ke banyak atau one to many, misalnya entitas 2 bisa berelasi dengan entitas 1, entitas 2, dan entitas 4. Kemudian ada relasi banyak ke banyak, many to many. Contohnya relasi 1, entitas 1 bisa berelasi dengan entitas 1, entitas 2. Entitas 3, entitas 4 bisa berelasi dengan entitas 2 dan entitas 4. Kemudian perbedaan bahasa query formal dan bahasa query komersial. Yang pertama, definisinya. Query formal adalah bahasa query yang mengikuti standar teoritis dan formal, biasanya berbasis model matematis seperti relasional, misalnya relasional algebra atau relasional kalkulus. Sedangkan bahasa komersial, query komersial adalah digunakan dalam produk database komersial, biasanya berbasis SQL atau variasinya, disesuaikan dengan kebutuhan praktis pengguna. Contohnya relasional kalkulus, ada rumusnya, relasional algebra, rumusnya, dan sebagainya. Contoh query bahasa query komersial itu adalah query yang digunakan untuk sekarang ini. Contohnya query Excel atau Oracle, itu sudah menggunakan query yang lebih query komersial. Tujuannya, query formal digunakan untuk memahami konsep dan logika query secara teoritis, fokus pada ketetapan formal. Sedangkan bahasa query komersial digunakan untuk aplikasi yang nyata di dunia bisnis. Jadi digunakan untuk aplikasi sekarang ini, fokus pada praktis dan kemudahan implementasinya. Kelebihannya, query formal memudahkan analisis formal query, standar ilmiah, dan independen platform. Sedangkan untuk query komersial mudah digunakan untuk implementasi nyata, mendukung optimasi dan fitur tambahan dari vendor. Kekurangannya, tidak langsung bisa dijalankan di sistem komersial. Kekurangan dari query formal, kemudian kekurang fleksibel dan untuk kebutuhan dunia nyata. Untuk bahasa query komersial, kekurangannya kadang berbeda tergantung vendornya.
Jadi Oracle berbeda dengan Excel, berbeda dengan SQL Server dan lain-lain. Selanjutnya, tidak selalu memenuhi standar teoritis sepenuhnya. Yang terakhir, fokus query formal adalah konsep logika query, teori basis data. Kemudian untuk query komersial, aplikasi praktis, integrasi sistem, laporan bisnis, transaksi. Yang terakhir, apa itu arti bahasa SQL? Bahasa SQL adalah merupakan bahasa query komersial yang paling banyak digunakan. Elemen-elemen bahasa SQL terdiri dari DLL, DML, dan DCL seperti yang sudah dibahas di atas tadi. Komponen SQL yaitu DDL digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, drop, alter. Ini digunakan saat pertama kali membuat tabel. Kemudian setelah itu ada DML, digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, delete. Biasanya untuk CRUD atau create, update, delete. Ini pemakai hanya perlu menentukan apa yang diinginkan, DBMS akan menentukan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi DDL itu adalah yang pertama kali saat digunakan untuk membuat tabel, contohnya create tabel, alter tabel, atau drop tabel. Kemudian setelah didefinisikan tabelnya, ini adalah gambarnya yang di bawah ini. Setelah definisi, setelah DDL, tabelnya terbentuk, maka kita baru bisa DML atau memanipulasi, contohnya select ID berapa, atau kita bisa juga insert tabel pegawai atau insert ID pegawai sekian gitu. Terus update, contohnya update, kita mau mengganti tabel pegawai, update tabel pegawai dengan ID sekian, kita rubah namanya menjadi apa gitu. Terus delete, ini adalah kita bisa delete pegawai atau bisa delete tabelnya. Perbedaan delete di sini manipulation dengan definition adalah manipulation, delete-nya kita bisa memakainya di dalam aplikasi. Kalau drop tabel kita tidak bisa memakai dalam pembuatan aplikasi, tetapi harus lewat menu di dalam database. Kemudian DCL ini merupakan mengontrol hak para pemberi dengan perintah grant atau revoke. Misalkan kita mempunyai tabel pegawai, kita mau menambah tabel pegawai, insert pegawai ID sekian. Ini kadang tidak bisa, kadang ditolak karena belum kita kasih hak akses. Nah, hak akses di sini contohnya grant. Kita membeli grant. Contohnya grant all to tabel pegawai. Setelah di grant, kita baru bisa menambahkan insert ke dalam data pegawai tersebut. Nah, perintah DCL ini juga cuma bisa dipakai di dalam admin atau administrator database tersebut. Jadi yang bisa melakukan DCL hanyalah administratornya. Kemudian revoke contohnya kita membatalkan grant, revoke all tabel pegawai. Jadi setelah di revoke maka kita tidak bisa mempunyai akses lagi ke dalam tabel pegawai tersebut. Jadi tabel pegawai tidak bisa sepenuhnya mempunyai hak akses untuk mengontrol tabelnya sendiri atau mengontrol tabel lainnya. Demikian dari saya, terima kasih.